Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan menjelaskan materi tentang wadiah dan ran. Adapun nama-nama kelompok kami: 1. Sri Darti, saya sendiri; 2. Angel Purwaningsih; 3. Helga Irawan. Baiklah, saya Sri Darti. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang wadiah. Secara etimologi, wadiah berartikan titipan atau amanah. Kata al-wadiah berasal dari kata wada'a yada'u wada'an, juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana, wadiah adalah sesuatu yang dititipkan. Secara harfiah, al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip mengendakinya. Landasan hukum wadiah. 1. Terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kedua, terdapat di dalam hadis Rasulullah, disebutkan, hendaklah amanat orang yang mempercayai Anda, dan janganlah Anda mengkhianati orang yang mengkhianati Anda. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Hakim. Syarat dan rukun wadiah. Menurut Imam Abu Hanafi, rukun wadiah hanya ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wadiah ada 3, yaitu: 1. Orang yang berakat. Orang yang berakat yaitu orang yang menitipkan disebut dengan mukti, dan orang yang dititipkan disebut dengan wadi. Adapun syarat dari orang yang berakat adalah balik, berakal, kemauan sendiri, tidak dipaksa. Kedua, barang titipan. Adapun syarat-syarat benda yang dititipkan adalah: benda yang dititipkan diisyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai mal walaupun najis, seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Adapun syarat dan rukun wadiah yang ketiga yaitu sigat atau akad. Syarat sigat yaitu kedua belah pihak melafazkan akad, yaitu orang yang menitipkan dan orang yang diberi titipan. Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penandatanganan surat atau buku tanda bukti penyimpanan. Dalam mazhab Hanafi, balik dan telah berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang berakat. Jadi anak kecil yang diizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadiah ini. Macam-macam wadiah. Berdasarkan sifat akadnya, wadiah dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu: pertama, wadiah yang amanah adalah akad penitipan barang, di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang, uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang. Titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima. Yang kedua, wadiah yang damanah, akad penitipan barang di mana bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang, dapat memanfaatkan barang dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang digunakannya. D. Macam hukum menerima wadiah. Yang pertama, sunnah. Bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga titipan yang diserahkan kepadanya. Yang kedua, mubah. Hukum menerima benda titipan dapat berhukum mubah atau boleh jika seorang mengatakan kepada si penitip bahwa dirinya khawatir akan berkhianat, namun si penitip yakin dan tetap mempercayai bahwa orang tersebut dapat diberikan amanah. Yang ketiga, haram. Apabila dia tidak kuasa dan atau tidak sanggup menjaga barang yang dititipkan sebagaimana mestinya,
karena seolah-olah ia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang dititipkan itu. Yang keempat, wajib. Hukum menerima benda titipan dapat berhukum wajib jika tidak ada orang jujur dan layak selain dirinya. Yang kelima, makruh, yaitu bagi orang yang dapat menjaganya tetapi ia tidak percaya kepada dirinya. Boleh jadi kemudian hari hal itu akan menyebabkan dia berkhianat terhadap barang yang dititipkan kepadanya. F. Wadi'ah yang amanah berubah menjadi yad domamah. Wadi'ah yang amanah dapat berubah menjadi yad domamah oleh sebab-sebab berikut. Yang pertama, barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi. Yang kedua, barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain yang bukan keluarganya atau tanggung jawabnya. Yang ketiga, barang titipan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Yang keempat, orang yang dititipi wadi'ah mengingkari wadi'ah itu. Yang kelima, orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya sehingga sulit dipisahkan. Yang terakhir, orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Barang titipan dibawa berpergian. Rehan. Pengertian rehan. Gadai atau al-rehan secara bahasa dapat diartikan sebagai al-thubut al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Istilah hukum positif di Indonesia, rehan adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, perungguan, cagar atau cagaran, dan tanggung jawab. Azhar Basir memaknai rehan atau gadai ini sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan uang, di mana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagai hutang dapat diterima. Al-rehan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa rehan adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut rahin, dan orang yang mengutangkan, yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya, disebut murtahin. Sedangkan barang yang digadaikan disebut rehan. B. Landasan hukum rehan. Yang pertama ada di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah juz 2 ayat 283 yang berbunyi, jika kalian dalam perjalanan dalam bermuamalah tidak secara tunai sementara kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Yang kedua yaitu ada di dalam hadis menurut Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo atau kredit dan beliau menggunakan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus menurut Anas radhiyallahu anhu juga pernah menuturkan, sesungguhnya Nabi SAW pernah menggunakan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari.
bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. Jika nasabah meminjam ingkar janji, ada suatu aset atau barang atau mahron yang dipegang oleh bank. Yang ketiga, jika erat ditetapkan dalam mekanisme pegadaian, maka akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana terutama di daerah-daerah. Yang E, risiko erat. Adapun risiko yang mungkin terdapat pada RAN apabila diterapkan sebagai produk adalah 1. Risiko tak terbayarnya hutang nasabah. Yang kedua, risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. F. Berakhirnya hak gadai syariah. 1. Hutang piutang yang terjadi telah dibayar dan terlunasi. Yang kedua, marhut keluar dari kekuasaan murtahin. Yang ketiga, para pelaksana tidak melaksanakan hak dan kewajibannya. Yang keempat, marhun tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang. G. Persamaan dan perbedaan antara gadai konvensional dan RAN atau gadai syariah. Persamaan, yaitu hak gadai berlaku atas pinjaman bunga. Yang kedua, adanya anggunan sebagai jaminan uang. Yang ketiga, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Yang keempat, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai. Yang kelima, apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Perbedaannya yaitu, RAN dalam hukum Islam dilakukan atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. RAN berlaku untuk barang bergerak maupun tidak bergerak. Yang ketiga, RAN tidak ada bunga. Yang keempat, RAN dapat dilakukan tanpa lembaga. Baiklah, cukup sekian presentasi